wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini ya ketemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk memimpin teman-temannya berdoa, Pak minta kepada Robi untuk memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Hari ini alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Robi. Mudah-mudahan proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Apa kabar hari ini? Kawan untuk yang ada di kelas, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Jadi kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran. Pak, sebelum mulai pembelajaran, adakah yang hari ini yang tidak masuk? Ada Pak, Cindy. Kenapa Cindy? Tenaga meninggal. Oh ya, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan ya. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, kelasnya bagaimana? Sudah bersih? Sudah lagi sama-sama ya. Ya, baiklah, kalau sudah siap, sudah rapi, sudah bersih, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi gangguan pada sistem gerak. Nah, sebelum Pak mulai ke materi inti, Pak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat kira-kira apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Siapa yang tahu? Coba di tangan. Saya Pak. Nah, coba Prianti. Yang pertama sinertrosis, yang kedua ampiartrosis, yang ketiga diartrosis. Nah, jadi ada tiga materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu di bagian persendian. Nah, dari materi persendian itu ya, kita akan masuk ke materi gangguan pada sistem gerak. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari kita mempelajari tentang gangguan pada sistem gerak. Nah, jadi dengan adanya materi pada hari ini ya, semoga nantinya akan memotivasi kita untuk dalam kegiatan sehari-hari kita dapat mencegah bagaimana dapat terjadinya gangguan pada sistem gerak. Sebelum ke bagian berikutnya, Pak ingin tanya dulu. Di sini ada pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan stimulus. Nah, di sini ada soal atau pertanyaan, pernahkah kalian melihat kuli panggul ya, kuli panggul yang sering di pasar? Ketika berjalan punggungnya terlihat membungkuk. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu jalannya membungkuk? Nah, coba siapa yang tahu? Saya Pak. Coba deh, Pak. Karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Nah, karena kebiasaan posisi tubuh yang salah, ya, atau mungkin karena dia sering mengangkat beban yang berat, sehingga kuli panggul tersebut punggungnya agak membungkuk. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemadik kedua, apa saja kira-kira organ-organ yang terlibat dalam sistem gerak? Coba, siapa yang tahu? Saya Pak. Coba, Robi. Itu ada yang pertama Otot, tulang, dan sendi. Benar ya? Coba, tepuk tangan dulu untuk Robi sama Deva tadi ya. Jadi, ada 3 organ yang terlibat ke dalam sistem gerak. Yang pertama, yang utama itu ada tulang. Nah, yang kedua ada otot, dan yang ketiga ada sendi. Apa tujuan pembelajaran kita pada kegiatan hari ini? Nah, yang pertama, setelah mengamati video dan membaca studi literatur, ya, peserta didik atau siswa itu dapat menganalisis macam-macam gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Sebelum itu kita lihat dulu. Di sini Pak sudah menyiapkan pretest. Nah, ya. Jadi pretest ini atau tes awal itu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kamu mengetahui tentang macam-macam gangguan pada sistem gerak. Nah, coba silakan buka aplikasi kuisisnya. Nah, ini sudah ada yang masuk. Prianti, Dera, Ine, Depa, pretestnya. Mulai. Nah.
lanjut. Sudah. Belum. Selesai? Sudah? Sampai ini sudah? Jawab. Sudah? Sudah ya? Pak akhiri. Nah, coba kasih apresiasi untuk teman-temannya yang sudah jawab dengan benar ya. Jadi di pretest ini ternyata sudah ada beberapa teman-teman kamu yang sudah mengenal berbagai gangguan pada sistem gerak. Oke. Kita masuk ke kegiatan inti ya. Di kegiatan inti ini Bapak akan memberikan semacam video. Nah, ada video orientasi masalah. Ya, silakan kamu amati video tersebut. Ya, kamu analisis apa saja kira-kira isi dari video tersebut. Nah, kita lihat videonya. Tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut? Dapatkah kelainan sistem gerak tersebut disembuhkan? Oke, jadi tadi ada video orientasi masalah ya. Videonya tadi menampilkan seseorang pemain sepak bola ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan pemain sepak bola tersebut? Coba siapa yang tahu? Di tangan. Coba, Olip. Nah, jadi pada video tersebut ya, kita bisa melihat seseorang itu terkena patah tulang ya. Patah tulang kalau dalam bahasa biologinya disebut dengan fraktura. Yang mana patah tulang tersebut bisa disebabkan karena apa tadi? Karena cedera atau kecelakaan. Nah, sekarang untuk berikutnya Pak minta setiap kelompok ya terbagi dari 4 orang duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1 Pak mulai dari ujung ya. Nah, kelompok 1 kelompok Depa, kelompok 2 Priyanti, kelompok 3 Dinda, dan kelompok 4 Andra. Silakan kamu untuk duduk per kelompok dulu. Silakan, nah yang belakang boleh maju ke depan. Nah, sekarang Pak bagikan dulu LKPD-nya di tiap-tiap kelompok. Kelompok 4. Nah, silakan nanti dikerjakan dengan teman-temannya ya. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah menerima LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Nah, di situ kamu Pak minta untuk mengenal berbagai gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak ya. Di situ ada link ya, ada link yang tersedia. Silakan nanti dicari ya, dicari untuk masing-masing linknya untuk materinya. Kemudian kamu rumuskan masalah yang terdapat pada LKPD masing-masing. Materinya membahas masalah apa tadi? Nah, ada yang mencari materi, ada yang berkelompok, ada yang membuat PowerPoint. Nah, boleh dulu materi yang kamu tadi apa tadi? Gangguan pada otot ya. Nah, klik ke situ, gangguan pada otot. Bagaimana kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Sudah. Nah, yang lain Pak minta juga untuk memperhatikan presentasi dari kelompok 1, dan nanti kalau ada yang belum paham atau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan kepada kelompok 1. Ada yang mengoperasikan laptop dan juga ada yang menjelaskannya. Nah, silakan, ada yang duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nah, di sini ada macam-macam kelainan pada tulang. Satu, lordosis, disebabkan karena kebiasaan sikap duduk yang salah. Tulang belakang yang bengkok ke depan. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa tulang ini membengkok ke belakang. Nah, ini dinamakan lordosis. Cara pencegahannya yaitu mengangkat bahu atau bahu agak diangkat, tidak berdiri terlalu lama karena dapat mengubah lekuk tulang belakang, kemudian olahraga teratur. Oke, nah satu lagi ya, setiap kelompok itu boleh memberikan maksimal 2 pertanyaan. Kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, saya. Nah, coba masih kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Miranda dari kelompok 4 mengajukan pertanyaan sebelumnya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada tulang? Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada tulang. Baiklah, terima kasih kepada Miranda yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini akan dijawab lagi oleh saudari Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada tulang? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada tulang seperti kecelakaan, cedera, atau fisura dan fraktura. Kebiasaan sikap duduk yang salah atau lordosis, kifosis, dan skoliosis. Gaya hidup yang kurang sehat, kekurangan nutrisi, khususnya kalsium dan vitamin D, dan karena kelainan genetik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan A+ untuk kelompok 1 yang sudah mendapatkan hasilnya. Silakan boleh duduk ke kursi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan pada persendian dan gangguan fisiologis. Gangguan pada persendian yaitu dislokasi. Penyebab sendi bergeser dari kedudukan semula. Pencegahan, waspada terhadap kecelakaan, hindari berdiri di tempat tidak stabil. Nah, coba tunjukkan kelompok 1 tadi, kelompok 2. Tadi yang di bagian mana bagian persendian yang mengalami dislokasi, yang mana? Nah, itu ya. Yang gambar nomor 2 itu bentuk dislokasi. Berarti di situ ada pergeseran sendi dari kedudukan semula. Yang normal sebelah kiri, sebelah kanan itu dia sudah bergeser. Oke. Yang keempat ada rakitis yang disebabkan penyakit tulang karena kekurangan vitamin D. Rakitis menyebabkan tulang anggota gerak bawah berbentuk X atau O. Cara mencegahnya adalah rakitis bisa dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Nah, lihat yang mana yang bentuk kaki mirip huruf X, mana yang mirip O. Ini kaki mirip huruf O dan ini I. Nah, ya. Jadi di sini yang sebelah kiri ini normal ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada yang ini yang berbentuk huruf O. Nah, ya. Itu yang itu juga mirip huruf O juga ya. Yang bawah itu yang X. Jadi itu beberapa macam kelainan fisiologis ya. Dinamakan rakitis yang kakinya bisa berbentuk O ataupun berbentuk X. Nah, oke, lanjut. Yang kelima ada osteoporosis. Disebabkan penurunan berat tulang karena osifikasi dan terjadi penghambatan reabsorpsi bahan tulang. Hal ini dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon, parathormon. Pencegahan: mengkonsumsi makanan yang bergizi,
asupan gizi tinggi kalsium, mencukupi vitamin D, olahraga teratur dan aktif bergerak. Hindari rokok dan minuman alkohol serta kafein yang berlebih. Nah, ya, itu bentuk tulang orang yang mengalami gangguan osteoporosis. Yang mana yang mengalami osteoporosis? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan, ya. Jadi osteoporosis itu semacam pengeroposan, ya, pengeroposan pada tulang. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, apa ini? Jalan-jalan ke Jayapura, beli rambutan serta semangka. Jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya dikasih kesempatan Ya, kawan-kawannya. kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Adakah perbedaan antara osteoartritis dengan artritis edukatif dan artritis zika? Nah, ya. Artritis eksudatif yaitu radang yang terjadi pada cairan sinovial sehingga menimbulkan rasa ngilu pada saat digerakkan. Sedangkan artritis zika yaitu berkurangnya minyak sinovial pada rongga sendi yang disebabkan oleh virus, misalnya virus HIV. Nah, ya. Ya, kepada kelompok 3, apakah jawaban kami telah memuaskan? Saya mengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan juga aplaus untuk kelompok 2. Dan yang kedua, hipertrofi. Penyebabnya kebalikan dari atrofi otot, yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat. Hipertrofi disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan seperti dalam bekerja ataupun berolahraga. Cara mencegahnya selalu menjaga berat badan ideal, menerapkan pola makan sehat seperti banyak makan dan buah dan sayur, serta menghindari makanan tinggi lemak dan garam. Ya. Yang hipertrofi yang mana? Coba tunjuk. Nah, coba Alga. Yang mana Alga yang hipertrofi? Nah, yang sebelah kanan ya. Nah, itu ototnya itu kebalikan dari atrofi. Kalau atrofi tadi ototnya mengecil, kalau hipertrofi membesar. Oke, lanjut. Yang ketiga ada hernia abdominal. Penyebabnya gangguan otot yang disebabkan oleh sobeknya dinding otot perut, sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Cara mencegahnya tidak mengangkat beban di luar kemampuan, termasuk olahraga angkat beban. Nah, itu ya. Itu contoh dari hernia abdominal ya. Ada usus yang terkeluar. Nah, oke, silakan. Baiklah, apa masih ada yang ingin bertanya? Nah, boleh dia agak dibesarkan lagi ya untuk jawabannya. Silakan, saya Robi dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah apakah semua paku berkarat bisa menyebabkan tetani? Apakah semua paku berkarat bisa menyebabkan penyakit tetanus? Nah, ya kita sering lihat ada perbankan berkarat. Dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudara kita. Nah, agak dibesarkan suaranya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Luka tusukan paku dapat menjadi lading tempat berkembangnya Bakteri Clostridium tetani. Oleh karena itu, paku berkarat protein besar membuat seorang terkena tetanus. Baiklah, apa kelompok yang memahami penjelasan dari kami? Paham. Nah, jadi bakteri Clostridium tetani itu ya menjadi ladang. Nah, menjadi tempat berkumpulnya bakteri ketika ada bagian luka ya, luka yang terbuka. Nah, jadi kalau kita luka kemudian lukanya itu lama tertutup,
Kalau ada paku yang berkarat itu tempat ladang berkembang biaknya bakteri Clostridium tetani. Intinya paku yang berkarat itu sangat besar kemungkinan untuk menyebabkan penyakit tetanus. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya terakhir kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil presentasi dan diskusi kami. Pada video tersebut adalah berupa teknologi yang dapat digunakan pada tangan yang diamputasi atau pada orang yang disabilitas. Jadi tadi ada robot ya, robot tangan atau tangan bionik. Nah, tangan bionik itu bisa digunakan untuk orang yang tangannya diamputasi atau yang disabilitas. Oke, lanjut. Ya. Teknologi atau alat pada sistem gerak. 1. Radioterapi, penyakit yang diatasi, kanker atau tumor tulang. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, perkenalkan saya Deva Ranita dari kelompok 1. Selain mengatasi, adakah cara lain untuk mengatasi patah tulang? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan keluar dari ini. saudari Deva. Ini apa? Dia keluar. Yang dosennya udah keluar. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan saudari Deva yang akan dibacakan oleh saudari Olivia. Pertanyaannya, selain memasang gips, adakah cara lain untuk mengatasi patah tulang? Jawabannya, beberapa cara untuk mengatasi patah tulang adalah 1. Pemindaian, yaitu meletakkan benda keras di sekeliling bagian tulang yang patah. 2. Pembedahan internal, yaitu menempelkan batang logam atau pinggan Jaringan. pada tulang yang patah. 3. Penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban yang menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Nah, bagaimana kelompok berapa? Kelompok 1 tadi nanya. Nah, bagaimana? Nah, oke, ya. Ada lagi? Dan yang terakhir, kesimpulan. Alat atau teknologi yang dapat membantu pada sistem gerak dapat diterapkan pada patah tulang, penyembuhan kanker tumor tulang atau amputasi pada kaki dan tangan, dan kelainan pada bentuk kaki. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, ya kita akan membuat kesimpulan. Nah, tapi sebelum kesimpulan, Pak ingin bertanya lagi tentang pemahaman materi kita pada hari ini, ya. Coba siapa yang tahu boleh tunjuk tangan, ya. Dari keempat kelompok yang sudah maju tadi, kira-kira apa saja gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem gerak? Coba siapa yang tahu? Coba, nah coba silakan deh Pak. Jadi kesimpulannya ada gangguan pada sistem gerak itu, Ini. ada gangguan pada sistem tulang, otot, dan Ya. sendi. Nah, ya, kesimpulan yang dibuat oleh Depa tadi boleh dituliskan ke depan ya. Nanti zoom lagi ya, dapat lagi. Yang berikutnya gangguan pada sendi. Nah, ya, jadi ini apa namanya? Kesimpulan yang didapat oleh teman kita Depa, dia memberikan 3 macam gangguan yang terjadi pada sistem gerak ya. Jadi sistem gerak itu dapat terjadi karena gangguan pada tulang, yang kedua pada otot, dan yang ketiga pada sendi ya. Sekarang kita masuk ke proses-nya ya. Mudah-mudahan di proses ini jawabannya lebih banyak yang benar
dibanding pada pretest. Masih ya? Masih jawab? Ini sudah? Depannya sudah? Ini? Sudah kali ini? Ini? Sering belum? Sudah? Selesai? Selesai. Ya. Habis ya? Oke, kita lihat hasil akhirnya. Nah, peringkat 1 merah, ya. Peringkat 2 Ine dan peringkat 3 Miranda. Coba beri tepuk tangan untuk teman-temannya, ya. Dan di proses ini sudah banyak. Nah, nilai kelas 88% ya. Sudah rata-rata banyak jawaban yang benar. Nah, ini Dera benar semua, Ine benar semua, ini Miranda, Wela ya, Redo, Andra. Nah, Depa salah satu ya. Arlan salah 2, Robi salah 2, Dinda salah 2, Alga salah 2. Nah, jadi inilah hasilnya. Ya, hasil akhir dari hasil proses kita pada hari ini ya. Jadi sudah dapat menjawab pertanyaan dengan benar ya. Jadi materi yang sudah kita bahas tadi sudah dapat dipahami, sehingga jawaban prosesnya juga sudah banyak yang mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi itulah hasil dari proses kita pada hari ini. Ya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kemudian untuk di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah ya. Jadi silakan nanti dibuka bukunya di rumah, pelajari materi di bagian sistem peredaran darah. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini Pak cukupkan sampai di sini ya. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kalau tadi ada doa ya, doa pembuka, sekarang kita doa penutup. Silakan dipimpin teman-temannya Ridho untuk memimpin doa penutup. Ya. Ya. Baik, untuk kegiatan pada ini selesai ya. Kemudian kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.